Kan Bapak menjadi kepala stafnya Pak. Oh, Kaspi, Itu bisa dijelaskan Pak kisah-kisah sebelumnya sehingga menjadi materi sekarang itu Pak. Oh ya, saya di sini datang hanya untuk motivasi mahasiswa adik-adik baru ini supaya mereka menyiapkan diri mereka, karena tonggak ke depan untuk keberhasilan mereka ke depan lah saat inilah tonggak awal ya, fondasi awal untuk mereka untuk lebih sukses. Karena perjalanan hidup itu saya seperti sampaikan bahwa kita memang tidak bisa mengalahkan skenario Allah, takdir Allah, nggak bisa. Tapi itu takdir bisa kita rubah kalau kita berusaha dan berdoa. Karena takdir itu manusia tidak akan pernah tahu. Tapi dengan berusaha dan berdoa itulah dia akan merubah hidup dia akan lebih baik. Pengalaman hidup saya mungkin juga di militer juga sama. Saya juga banyak berdoa dan berusaha. Tidak ada yang didapatkan secara instan. Bangun tidur kita langsung dapat jabatan dandim, nggak mungkin seperti itu. Jadi lewat semua proses. Saya mengajarkan mereka untuk bahwa proses itu sangat penting. Dan kalian di proses itu kalian harus tampil yang terbaik sehingga akan dapat tujuan juga yang terbaik. Ya itu ya. Tadi disinggung soal bela negara kan non fisik dan non fisik ya, Ya. Pak. Nah, itu bisa dijelaskan. Jadi kalau bela negara itu saya melihat pandangannya secara fisik dan non fisik. Kalau bela negara kan kecintaan kita kepada tanah air, Betul. kebanggaan kita, patriotisme kita. Kalau secara fisik kita angkat senjata nih, bertempur dengan musuh apabila negara kita diinvasi oleh musuh. Tapi secara non fisik itu banyak faktor, termasuk adik-adik kita sekarang sedang belajar itu termasuk bela negara secara non fisik. Kenapa? Dia akan mempersiapkan diri dia sebagai sumber daya manusia yang handal nanti ke depannya. Dengan SDM yang cukup, yang baik, yang disiapkan, itu sudah termasuk bela negara. Oke? Pak, terlepas itu Pak soal Effendi Simbolon itu. Simbolon dan itu gimana Iya. tanggapannya dengan Kalau makanya saya tadi sampaikan ke adik-adik kan, kalau TNI dikatakan sebagai ormas, Ya, gerombolan. sebagai gerombolan, itu tidak benar seperti itu. Dan saya kan tadi kan saya tanyakan lagi kepada adik saya, kira-kira saya nih Bambang Ram pantas nggak jadi gerombolan atau ormas? Siap, tidak kan jawabannya kan? Nah itu udah mereka bisa jawab bahwa yang disampaikan oleh anggota DPR RI seperti itu yang tidak benar. Tidak juga ada disharmoni antara Panglima TNI dengan Kasat, tidak pernah ada terjadi seperti itu. Pemimpin-pemimpin kita, para pucuk-pucuk pimpinan TNI itu sangat solid, satu komando. Makanya saya sampaikan, apabila ada pimpinan kita merintahkan A, Ya. sampai prajurit bawah juga A, nggak akan ada pernah berubah. Itulah hierarki kita, itulah kehormatan dan kebanggaan kita sebagai TNI. Jadi kalau dikatakan disharmoni tidak ada. Jadi ya masyarakat atau mahasiswa juga bisa melihat sendiri apakah saya layak jadi gerombolan. Mereka saya berseragam lengkap dengan pangkatnya, dengan namanya kan jelas semua seperti itu. Jadi masalah gerombolan itu tidak benar. Terus kemudian kan baru 2 jam terakhir kan sudah meminta maaf Pak itu. Itu mungkin komentarnya gimana Pak? Ternyata gimana? Oh Pak itu ya. Iya. Ya, Tadi ya pernyataannya udah disitulah mungkin beliau menyadari bahwa ucapan itu mungkin menyinggung perasaan prajurit. Prajurit kita mempunyai jiwa korsa yang sangat tinggi. Prajurit kita sangat menghormati dan menghargai dan membanggakan pimpinan-pimpinan TNI. Itu merupakan sebagai suri teladan kami. Saya juga sangat mensuri teladani Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Dudung Abdul Rahman. Itu sangat saya menghormati beliau karena mereka adalah orang-orang terbaik di TNI. Orang-orang terbaik di TNI Angkatan Darat. Itulah jadi pucuk pimpinan kita. Kalau sekarang Pak Effendi Simbolon ya. Ya. Ya mungkin itu bukan langkah awal yang baik sehingga kita akan lebih menghargai kebinekaan, menghargai perbedaan, dan mungkin juga jangan kita melontarkan di rapat dengar pendapat itu dengan kalimat-kalimat yang menyudutkan. Ya saya juga sebagai bawahan anggota saya merasa tersinggung juga perasaan saya kalau pimpinan saya seperti itu gitu kan. Ya tapi saya juga nggak akan melampiaskan mengumpat apa saya tidak mau. Bahwa saya juga sebagai seorang perwira menengah, saya juga punya pendapat mengapa saya akan sampaikan itu secara elegan. Kan orang kalau cara bicaranya orang lihat ini orang elegan, orang intelektual, enggak kan jadi cara bicaranya dia ngomong. Kalau kita sering umpat-umpat orang, wah orang itu tong kosong bunyinya, nyaring bunyinya kan seperti itu. Kemudian kan dari keluarga FKPPI juga kan ada yang merasa kesal dan kecewa dengan ungkapan Pastilah itu. gitu kan, Itu ada jaminan untuk kondusivitas nggak Ya, dengan permintaan maaf barusan tadi? saya rasa dengan permintaan maaf itu mungkin sudah sebagai air penyiram kekeringan lah ya. Saya anggap seperti itu. Kalau FKPPI menyampaikan
pandangannya, kekecewanya itu sangat wajar. Mereka kan anak-anak tentara ya, Betul. anak tentara yang saya lihat di sini juga sekarang udah tua dan dia merasakan bagaimana nikmatnya beras tentara kan. Ya mungkin dia merasa tersinggung juga, bapaknya mungkin orang tuanya sudah sekarang di alam baka, merasa seperti itu kan nggak sesuai dengan kenyataannya. Dari pernyataan mereka itu hal yang wajar lah, silakan. Yang penting jangan menimbulkan sesuatu yang bisa merugikan FKPPI sendiri. Itu kan pendapat ya. Betul. Saya sangat menghargai pendapat apapun bentuknya, silakan. Dan saya rasa dia wajar aja mengungkapkan seperti itu. Karena dia anak tentara. Betul. Dia anak tentara yang memang lihat bapaknya sebagai seorang figur yang dibanggakan sama dia. Saya rasa itu cukup ya. Oke? Ya, makasih Pak. Makasih ya.